Pernahkah kalian melihat sebuah keluarga hancur bukan karena musuh dari luar, tapi karena perdebatan soal harta yang pemiliknya masih sehat dan tersenyum di depan mata? Itulah yang terjadi di rumah joglo tua milik Bu Ratna dan Pak Herman. Setiap minggu pagi, rumah itu selalu ramai oleh tawa 5 anak dan cucu-cucu. Namun suatu hari, kehangatan itu berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Bukan karena salah satu dari mereka meninggal, tapi justru karena orang tua mereka masih hidup. Sehelai surat wasiat yang belum pernah ada. Sebidang tanah sawah yang kabarnya akan dijual tanpa sepengetahuan anak-anak. Satu buku kecil berisi catatan rahasia yang selama 10 tahun disimpan mantan asisten rumah tangga. Dan satu pertanyaan yang membuat 5 saudara kandung hampir saling membenci. Siapa yang paling berhak atas semua ini, selagi orang tua kami masih bernapas? Tapi kejutan terbesar bukanlah siapa yang mendapat bagian paling besar. Melainkan, ada seseorang di antara mereka yang sengaja mengobarkan api perpecahan. Bukan karena serakah, bukan karena dendam, tapi karena sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka duga. Akankah pohon mangga tua di belakang rumah itu kembali berbuah rindang sebelum keluarga ini benar-benar tumbang? Atau justru merekalah yang harus belajar bahwa warisan sejati tidak selalu berbentuk uang dan tanah? Selamat menyaksikan 5 jari yang lupa 1 tulang. Kisah tentang bagaimana 5 saudara hampir kehilangan segalanya. Sebelum mereka sadar bahwa yang paling berharga tidak pernah bisa dibagi-bagi. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Setiap minggu pagi, rumah joglo tua milik Bu Ratna dan Pak Herman selalu ramai. Rumah berlantai kayu jati itu berdiri kokoh di tengah desa, dikelilingi pohon mangga dan bunga-bunga yang Ibu Ratna tanam sendiri. Aroma kopi tubruk dan pisang goreng selalu memenuhi ruang tamu. Tradisi berkumpul ini sudah berjalan 30 tahun lamanya, sejak anak bungsu mereka, Tika, masih bisa digendong. 5 anak mereka duduk di meja bundar. Mbak Dewi, si sulung berusia 43 tahun, sudah datang paling pagi sambil membawa kue lumpur buatannya. Mas Joko, anak kedua umur 40 tahun, sibuk membuka laptop karena ada pekerjaan kantor yang belum selesai. Lia, anak ketiga yang berusia 36 tahun, duduk bersila sambil main ponsel. Andre, anak keempat umur 32 tahun, membantu ibunya menuangkan teh ke dalam gelas. Dan Tika, si bungsu yang masih 25 tahun, tertawa mendengar cerita lucu dari keponakannya. Suasana hangat menyelimuti ruangan itu. Para cucu berlarian di halaman. Menantu perempuan dan laki-laki saling bercerita soal pengalaman masing-masing. Pak Herman tersenyum puas dari kursi goyangnya. Inilah yang selalu beliau impikan. Anak cucu berkumpul, saling berbagi cerita, tidak ada yang merasa asing. Namun hari itu berbeda. Ketika Bu Ratna masuk dengan piring berisi pisang goreng yang masih mengepul, matanya tampak sembab kemerahan. Beliau baru saja pulang dari rumah sakit. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi menemani Pak Herman yang tekanan darahnya naik drastis semalam. Dokter sudah berpesan agar Pak Herman tidak boleh stres. Tapi bagaimana mungkin tidak stres ketika anak-anaknya sendiri mulai saling kirim pesan panjang di grup keluarga? Bu, kok mata ibu merah? Nangis lagi? Tanya Lia sambil tetap memegang ponselnya. Bu Ratna tidak menjawab. Beliau hanya meletakkan piring itu di tengah meja, lalu duduk di samping suaminya. Pak Herman menghela napas panjang. Suaranya berat, seperti orang yang sudah lelah tapi masih berusaha tegar. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak ingin bicara serius hari ini. Mbak Dewi menegakkan duduknya. Wajahnya berubah tegang. Sebagai anak sulung, dia paling peka dengan perubahan suasana. Ada apa, Pak? Apakah Bapak sakit parah? Bapak sehat-sehat saja,
Katanya ibu kalian mau jual tanah sawah di selatan tanpa bilang ke siapa-siapa. Benar itu, Bu. Semua mata menatap Bu Ratna. Suasana yang hangat tadi berubah menjadi dingin menusuk. Bahkan para cucu yang bermain di halaman seolah merasakan perubahan itu. Mereka berhenti berlarian dan diam-diam mengintip dari balik pintu. Lia meletakkan ponselnya. Aku juga dengar kabar itu dari teman kantor. Katanya ibu sudah ada pembeli, tinggal tanda tangan saja. Benar, Bu. Andre yang paling pendiam tiba-tiba membuka suara. Bukan hanya tanah sawah, Bu. Aku dengar rumah ini juga mau dijual sebagian. Apakah ibu dan bapak sedang butuh uang? Kenapa tidak bilang ke kami? Mas Joko menutup laptopnya. Matanya tajam menatap adik-adiknya. Sebelum kita saling potong, lebih baik kita dengarkan dulu penjelasan ibu dan bapak. Jangan main tuduh-tuduhan. Tika, si bungsu, hanya diam. Mulutnya tertutup rapat. Biasanya dia paling cerewet. Tapi hari ini dia memilih untuk tidak bicara. Dia memperhatikan wajah ibunya yang mulai berkaca-kaca, lalu wajah bapaknya yang keluar masuk rumah 2 kali seolah mencari sesuatu. Bu Ratna akhirnya bicara. Suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Benar, ibu dan bapak ingin membagi semua aset sekarang. Rumah ini, tanah sawah, dan tabungan. Supaya kalian tidak ribut nanti kalau ibu dan bapak sudah tiada. Kalimat itu seperti bom yang meledak di ruangan sunyi. Mbak Dewi berdiri. Matanya membelalak. Maksud ibu? Ibu mau bagi warisan sekarang? Tapi ibu dan bapak masih sehat. Ibu tidak sakit, jawab Bu Ratna. Tapi ibu lelah melihat kalian mulai saling curiga. Lebih baik semuanya jelas dari sekarang. Pertengkaran pun pecah. Mbak Dewi merasa paling berhak karena dialah yang paling tua dan paling banyak membantu orang tua saat masih remaja. Mas Joko protes karena dialah yang paling sering mengantar bapak ibu ke dokter. Lia membentak bahwa dia juga punya hak, karena tidak pernah merepotkan orang tua. Andre menuntut semua transparan. Hanya Tika yang masih diam, tapi air matanya sudah jatuh ke piring pisang goreng. Pak Herman berdiri dari kursi goyangnya. Suaranya bergetar tapi tidak membentak. Hentikan. Kalian ini seperti lupa. Ibu dan bapak masih hidup. Kami masih di sini, di depan mata kalian. Apa yang terjadi dengan anak-anak ibu? Di luar, hujan mulai turun perlahan. Meja bundar yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka, kini retak oleh ambisi dan ketakutan kehilangan. Pagi kedua setelah pertengkaran besar itu, Andre datang sendirian ke rumah Joglo. Hari masih sangat pagi. Matahari baru saja muncul di ujung timur, dan embun masih menempel di dedaunan pohon mangga. Andre masuk tanpa mengetuk, karena pintu depan memang tidak pernah dikunci sejak kecil. Yang dia temukan bukanlah pemandangan seperti biasanya. Ibunya tidak menyapu halaman. Bapaknya tidak duduk di teras sambil minum teh. Rumah itu terasa sunyi, seperti kosong meski jelas ada orang di dalam. Andre menemukan ibunya di dapur. Bu Ratna duduk di kursi bambu sambil menatap periuk nasi yang sudah dingin. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tampaknya beliau semalaman tidak tidur. Bu, Andre datang, ucap Andre pelan sambil mendekat. Bu Ratna tersenyum tipis, tapi air matanya langsung jatuh. Mas Andre, ibu minta maaf. Ibu tidak bermaksud membuat kalian semua bertengkar. Andre memeluk ibunya. Tidak banyak bicara. Dia adalah anak yang paling jarang menunjukkan emosi, tapi pelukannya hari itu sangat erat. Setelah itu, Andre duduk di samping ibunya dan berkata lirih, Bu, apakah ibu atau bapak punya surat wasiat? Mungkin kalau sudah ada hitam di atas putih, mereka semua akan tenang. Bu Ratna menggeleng pelan. Tidak ada surat wasiat. Nak, ibu dan bapak cuma ingin bicara baik-baik. Kami tidak pernah punya niat menjual apapun. Yang ibu katakan kemarin itu hanya ibu pancing untuk melihat reaksi kalian. Dan ibu sangat kecewa. Andre terdiam. Dia tidak menyangka ibunya yang lembut itu bisa melakukan strategi seperti itu. Tapi dia juga tidak bisa marah. Mungkin ibunya hanya ingin tahu seberapa dalam rasa cinta anak-anaknya terhadap orang tua dan seberapa besar rasa cinta mereka terhadap harta.
Dengan izin ibunya, Andre berjalan ke ruang tengah. Ada sebuah lemari tua dari kayu jati yang sudah ada sejak sebelum Andre lahir. Lemari itu selalu terkunci, dan tidak ada yang tahu isinya selain ibu dan bapaknya. Tapi hari ini, ibunya memberikan kuncinya. Coba buka, nak. Mungkin di sana ada jawaban yang ibu sendiri lupa. Andre membuka lemari itu perlahan. Pintu kayu tua mengeluarkan suara melengking. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada perhiasan, tidak ada dokumen penting. Hanya sebuah amplop coklat tanpa nama di sampulnya. Amplop itu sudah kekuningan karena usia. Dengan tangan sedikit gemetar, Andre membuka amplop itu. Isinya bukan surat wasiat seperti yang dia duga. Bukan juga sertifikat tanah atau buku tabungan. Isinya adalah kumpulan foto-foto lama yang sudah lusuh. Foto pertama menunjukkan Lia kecil jatuh dari sepeda, lututnya berdarah. Maaf, kata, darah, tidak boleh? Baik, saya ganti dengan, lututnya luka. Mas Joko yang masih remaja menggendongnya di punggung sambil berlari ke puskesmas. Wajah Mas Joko panik, sementara Lia menangis sambil tertawa karena geli digendong. Foto kedua adalah Mbak Dewi saat masih SMA. Di foto itu, Mbak Dewi sedang menggendong Tika yang masih bayi sambil menulis tugas sekolah. Matanya tampak lelah tapi penuh kasih. Di belakang foto itu tertulis tangan Bu Ratna. Dewi rela tidak naik kelas demi menjaga adik bungsunya, Tika. Tahun 2003. Foto ketiga adalah Andre sendiri. Wajahnya masih polos dengan kumis tipis, sedang menyelipkan amplop ke dalam tas Lia. Di balik foto tertulis, Andre, anak paling pendiam, mengirim uang saku untuk Lia kuliah di kota. Lia tidak pernah tahu sampai sekarang. Tika, yang sejak tadi mengintip dari balik pintu, akhirnya masuk dan duduk di samping Andre. Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Mas, kita dulu baik banget, ya? Sekarang kita rebutan warisan sampai lupa kalau ibu dan bapak masih hidup. Andre menutup album foto itu. Dia tidak bicara. Tapi dia menyadari sesuatu yang besar. Keluarganya sedang sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit hati karena terlalu sibuk menghitung harta hingga lupa menghitung kasih sayang. Dia berdiri dan menatap ibunya yang masih di dapur. Bu, Andre janji. Andre tidak akan merebut apapun. Yang Andre mau cuma satu. Keluarga ini utuh lagi. Bu Ratna hanya mengangguk sambil menangis. 3 hari setelah pertemuan rahasia Mbak Dewi dan Mas Joko, desa itu diguyur hujan sejak sore hingga malam. Rumah joglo terlihat remang-remang dengan 2 lampu taman yang masih menyala di teras. Pak Herman sudah tidur sejak jam 8 karena tekanan darahnya mulai tidak stabil. Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil merajut, ditemani suara jangkrik dan rintik hujan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Pelan tapi terdengar jelas di tengah sunyi malam. Bu Ratna menaruh rajutan dan berjalan ke pintu. Hatinya sedikit berdebar. Jarang ada tamu di malam hari seperti ini, apalagi saat hujan deras. Ketika pintu dibuka, dia melihat seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus, memakai jaket lusuh dan membawa payung bolong. Wajahnya familiar, tapi Bu Ratna butuh beberapa detik untuk mengingat. Bu Lastri, seru Bu Ratna setengah tidak percaya. Bu Lastri tersenyum. Wajahnya keriput. Rambutnya sudah banyak yang putih. Iya, Bu Lastri. Maaf datang larut malam. Lastri baru sampai dari luar kota. Ada sesuatu yang harus Lastri sampaikan. Bu Lastri adalah mantan asisten rumah tangga keluarga Herman. Dulu, ketika anak-anak masih kecil semua, Bu Lastri membantu membersihkan rumah dan memasak. Dia bekerja selama hampir 15 tahun, sampai akhirnya pensiun karena usianya sudah tidak muda lagi. 10 tahun sudah dia tidak pernah menginjakkan kaki di rumah joglo ini. Bu Ratna mempersilakannya masuk. Duduk dulu, Bu. Basah kuyup. Ibu ambilkan handuk dan teh hangat. Tika, yang kebetulan juga sedang menginap di rumah orang tua karena ingin menemani ibunya, turun dari kamar. Dia mengenali Bu Lastri meski samar-samar. Mbah Lastri? Masih ingat Tika? Dulu Tika kecil banget, suka minta dibuatkan bubur. Bu Lastri tertawa kecil. Ingat, Enduk. Sekarang sudah cantik dan dewasa. Setelah basahnya dilap dan teh hangat mengepuk di tangannya, Bu Lastri mulai bicara. Bu Ratna, maaf Lastri tidak datang lebih cepat. Lastri baru tahu dari keponakan Lastri yang tinggal di desa sini kalau keluarga ibu sedang kacau. Ada masalah warisan, katanya. Bu Ratna menghela napas.
Iya, Bu. Lagi ribut. Padahal bapak dan ibu masih hidup. Bu Lastri mengangguk. Itulah sebabnya Lastri datang. Dulu, sebelum Lastri pensiun, ibu menitipkan sesuatu ke Lastri. Ibu bilang, barang ini simpan baik-baik. Jangan diberikan kecuali jika keluarga mulai bertengkar hebat. Dari dalam tas plastik yang sudah agak sobek, Bu Lastri mengeluarkan sebuah buku agenda tebal. Sampulnya sudah kusam, tapi masih utuh. Buku itu terlihat sering dibuka dan ditutup. Tika dan Bu Ratna saling pandang. Apa itu, Bu? Tanya Tika. Buku catatan, jawab Bu Lastri. Ibu Ratna menitipkan ini ke Lastri 10 tahun yang lalu. Ibu bilang, jika nanti anak-anaknya mulai bertengkar hebat sampai tidak bisa didamaikan, buku ini harus segera diserahkan. Bu Ratna mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Beliau tidak menyangka bahwa barang yang lupa dia kirimkan itu ternyata masih ada. Selama 10 tahun, beliau mengira buku itu hilang terbawa pindahan. Tika membuka lembaran pertama. Matanya langsung membulat. Di halaman pertama tertulis, catatan kejujuran keluarga Herman. Setiap bulan ibu akan menulis siapa anak yang mengirim uang, siapa yang menjenguk, siapa yang lupa menelpon, siapa yang meminjam dan mengembalikan, serta siapa yang menyakiti hati ibu atau bapak dengan kata-kata. Lembar demi lembar, Tika membacanya dengan mata berair. Ada catatan bahwa Mbak Dewi paling jarang pulang selama 5 tahun terakhir. Mas Joko paling sering membantu renovasi rumah. Lia paling sering meminjam uang tanpa mengembalikan. Andre paling rajin membelikan obat untuk bapak yang rematik. Dan Tika paling sering mengirim oleh-oleh meskipun gajinya kecil. Ini bukan untuk menghakimi, kata Bu Ratna pelan. Ini untuk mengingatkan kalian bahwa ibu selalu melihat. Ibu tahu siapa yang peduli dan siapa yang sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi ibu tidak pernah benci. Ibu hanya sedih. Tika memeluk ibunya erat-erat. Ibu, maafkan kami. Kami anak-anak yang lupa diri. Bu Lastri pamit setelah itu. Hujan masih deras, tapi dia menolak diantar. Dia bilang sudah biasa pulang larut malam. Tika dan Bu Ratna duduk di ruang tamu berdua. Buku catatan itu terbuka di halaman terakhir. Di sana tertulis pesan pendek. Ibu tidak kaya harta. Tapi ibu kaya usaha untuk menjaga kalian tetap bersatu. Jangan sia-siakan. Keesokan harinya, suasana rumah joglo seperti akan terjadi badai. Pagi itu, Tika mengirim pesan singkat ke grup keluarga yang sudah lama sunyi. Isinya hanya satu kalimat. Semua harus datang ke rumah sekarang. Ibu ingin bicara. Ini penting. Dalam 1 jam, semua saudara sudah berkumpul. Mbak Dewi datang paling cepat. Diikuti Mas Joko, lalu Andre, dan terakhir Lia yang masih cemberut. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, di meja bundar yang sama, seperti minggu lalu. Tapi suasana kali ini lebih mencekam. Bu Ratna duduk di ujung meja. Pak Herman di sampingnya. Keduanya tampak tenang, seperti orang yang sudah mempersiapkan kata-kata sejak semalam. Buku agenda tua itu tergeletak di atas meja, tepat di tengah-tengah kelima anaknya. Apa itu, Bu? Tanya Andre curiga. Buku catatan ibu, jawab Bu Ratna dingin. Isinya tentang siapa di antara kalian yang selama ini benar-benar hadir sebagai anak. Lia langsung gelisah. Dia teringat utang-utangnya yang belum dibayar. Mbak Dewi tampak tegang karena dia tahu dirinya paling jarang pulang. Mas Joko menggigit bibir. Andre menunduk. Tika memegang tangan ibunya. Ibu tidak akan membacakan isi buku di depan kalian, kata Bu Ratna tiba-tiba. Semua mata menatap heran. Ibu tidak akan mempermalukan anak-anak ibu di depan saudaranya sendiri. Ibu hanya ingin bertanya satu hal. Bu Ratna berdiri. Matanya menatap satu persatu anak-anaknya. Tidak dengan marah, tapi dengan kesedihan yang sangat dalam. Apa kalian masih ingat pelukan ibu sebelum tidur saat kalian kecil? Apa kalian masih ingat bagaimana ibu mengipasi kalian dengan kipas bambu ketika listrik padam? Apa kalian masih ingat betapa bahagianya bapak kalian ketika kalian lulus sekolah dan wisuda? Suasana hening. Hanya suara detak dinding yang terdengar. Lia tidak tahan lagi. Dia berdiri, lalu jatuh berlutut di depan ibunya. Tangisnya pecah. Bu, Lia minta maaf. Lia yang mulai menyebarkan isu tentang tanah dijual. Lia yang bilang ke Mas Andre bahwa ibu sudah tidak waras. Lia yang buat grup sendiri tanpa ibu dan bapak untuk membicarakan warisan. Semua terkejut.
Diam-diam mereka saling pandang. Grup WhatsApp tanpa orang tua? Itu berarti selama ini mereka sengaja mengecualikan ibu dan bapak dari diskusi warisan. Kenapa, Lia? Tanya Mas Joko heran. Kenapa kamu lakukan itu? Lia terisak-isak. Karena Lia punya utang banyak, Mas. Suami Lia di PHK 6 bulan lalu. Kita tidak punya tabungan. Pinjaman di bank sudah hampir jatuh tempo. Lia takut tidak kebagian warisan. Jadi Lia buat keributan supaya ibu dan bapak lekas membagi harta. Lia pikir, kalau semua sibuk bertengkar, ibu dan bapak akan terpaksa membagi sekarang. Pak Herman tidak marah. Beliau berjalan pelan mendekati Lia, lalu memeluk anak ketiganya. Kamu salah, Nak. Kamu sangat salah. Tapi bapak tidak akan membenci anak sendiri. Yang salah adalah perbuatannya, bukan dirimu. Mbak Dewi tiba-tiba berdiri. Semua mengira dia akan marah. Tapi justru dia berjalan ke arah Lia, mengusap kepalanya, lalu memeluk adiknya itu. Lia, kenapa tidak bilang dari awal? Mbak punya sedikit tabungan. Tidak banyak, tapi bisa dipinjamkan. Aku juga, kata Mas Joko. Kamu tidak sendirian, Nonik. Andre hanya mengangguk. Dia tidak bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Tika memeluk Lia dari sisi lain. Lia menangis semakin keras. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini dia menyembunyikan masalahnya sendirian. Dia pikir dengan membuat keributan, semua akan selesai. Ternyata yang dia butuhkan bukan perang saudara, tapi keberanian untuk minta tolong. Bu Ratna tidak jadi membuka buku catatan itu. Beliau menyimpannya kembali ke laci. Ibu tidak perlu buka buku itu. Ibu sudah lihat. Anak-anak ibu masih punya hati. Masih bisa saling memaafkan. Pak Herman menghela napas panjang. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Mbak Dewi menjawab tegas. Kami akan perbaiki semuanya. Pak, kami akan bayar utang Lia bersama-sama. Kami akan rawat ibu dan bapak tanpa menghitung warisan. Dan kami tidak akan pernah lagi membicarakan pembagian harta selagi ibu dan bapak masih hidup. Kelima saudara itu berpelukan di tengah ruang tamu. Air mata bercampur tawa. Rumah joglo tua yang semula dingin, kini kembali hangat. Meja bundar yang retak, mulai direkatkan oleh pengampunan. Di luar, hujan berhenti. Matahari muncul di sela awan. Dan di halaman belakang, pohon mangga itu berdiri tegak, menunggu mereka untuk belajar satu pelajaran terakhir, bahwa cinta tidak pernah habis dibagi, selama tidak dihitung dengan angka. Setelah pengakuan Lia yang mengguncang ruang tamu itu, suasana keluarga mulai berubah perlahan. Tidak serta-merta menjadi hangat seperti dulu, karena luka yang tergores cukup dalam. Tapi setidaknya, tidak ada lagi saling menyalahkan. Tidak ada lagi pesan pedas di grup keluarga. Mereka sepakat untuk berhenti sejenak dari semua pembicaraan tentang warisan. Seminggu berlalu. Tika rutin menginap di rumah orang tua. Andre datang setiap 2 hari sekali hanya untuk duduk-duduk dan menemani bapaknya minum teh. Mas Joko memperbaiki pagar rumah yang sudah reot tanpa diminta. Mbak Dewi mengirimkan makanan setiap sore meskipun dia sendiri tidak bisa datang karena pekerjaan. Dan Lia masih malu-malu, tapi dia mulai rajin mencuci piring di dapur ibunya. Suatu pagi, Pak Herman memanggil kelima anaknya untuk berkumpul di belakang rumah. Halaman belakang itu tidak terlalu luas, tetapi ada satu pohon yang sangat istimewa di sana. Pohon mangga besar yang ditanam pada tahun yang sama ketika Tika lahir. Pohon itu sudah berumur 25 tahun. Batangnya besar, daunnya rindang, dan akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Apa yang Bapak lihat di sini? Tanya Pak Herman sambil menunjuk pohon itu. Mereka saling pandang. Andre menjawab dengan hati-hati. Itu pohon mangga, Pak. Yang biasa kita panen setiap musim. Benar, kata Pak Herman. Tapi Bapak tidak bertanya apa namanya. Bapak bertanya, apa yang Bapak lihat? Lia mencoba menjawab. Akar yang kuat. Mas Joko menebak. Daun yang rindang. Mbak Dewi diam. Dia merasa ada pelajaran tersembunyi di balik pertanyaan bapaknya. Tika yang paling kecil justru menjawab paling sederhana. Bapak melihat keluarga kita. Pak, pohon ini tumbuh bersama kami. Akarnya adalah kasih sayang ibu dan bapak. Batangnya adalah kami berlima. Daunnya adalah cucu-cucu. Dan buahnya adalah kebahagiaan yang kami petik kalau kami bersatu. Pak Herman tersenyum. Matanya berkaca-kaca.
Tika pintar. Bapak bangga. Pak Herman lalu berjalan mendekati pohon itu, memegang batangnya yang kasar, dan berkata dengan suara yang dalam dan tenang. Anak-anak Bapak dan Ibu memutuskan sesuatu. Bapak tidak akan membagi warisan sekarang. Belum. Mungkin tidak dalam waktu dekat. Semua terdiam. Mbak Dewi membuka mulut seperti ingin protes, tapi ditahan oleh tatapan ibunya. Bukan karena Bapak pelit, lanjut Pak Herman. Bukan karena Bapak tidak percaya kalian, tapi karena Bapak melihat, yang kalian butuhkan bukanlah harta. Kalian butuh belajar untuk saling percaya lagi. Kalian butuh belajar bahwa menjadi saudara lebih berharga daripada menjadi kaya dalam hitungan menit. Pak Herman mengambil sebuah poci kecil berisi air dari tangan Ibu Ratna. Beliau menuangkan air itu sedikit demi sedikit ke akar pohon mangga. Bapak titip satu pohon ini untuk kalian rawat bersama. Siapa yang akan menyiram? Siapa yang akan membersihkan daun kering? Siapa yang akan memupuk? Kalian harus berbagi tugas. Jika pohon ini berbuah lebat tanpa kalian bertengkar, barulah Bapak percaya kalian siap menerima warisan. Lia menunduk malu. Andre tersenyum kecil. Mas Joko mengangguk tegas. Mbak Dewi mengusap matanya yang mulai basah. Tika sudah menangis sejak tadi. Apakah kalian setuju? Tanya Pak Herman. 5 suara menjawab bersamaan. Setuju, Pak. Dan pada hari itu juga, mereka membuat jadwal. Senin dan Kamis, Mbak Dewi. Selasa dan Jumat, Mas Joko. Rabu dan Sabtu, Lia. Minggu, Andre dan Tika bersama-sama. Mereka menempelkan jadwal itu di dinding dapur, tepat di samping kalender dinding yang sudah lusuh. Malam harinya, Pak Herman berkata kepada Ibu Ratna dengan suara berbisik, seolah takut didengar anak-anaknya yang sudah pulang. Bu, mungkin kita berdua belum punya banyak harta untuk dibagi. Tapi kita punya satu hal yang tidak bisa dibeli. Kesempatan untuk melihat anak-anak kita belajar menjadi manusia yang lebih baik selagi kita masih hidup. Bu Ratna memeluk suaminya. Tidak apa-apa tidak kaya, Pak. Asal kita tidak miskin kasih sayang. Minggu pertama jadwal perawatan pohon mangga dimulai. Tidak ada yang istimewa. Mbak Dewi datang di hari Senin pagi sebelum berangkat kerja. Dia menyiram pohon itu dengan selang plastik, lalu membersihkan beberapa helai daun kering. Tidak sampai 10 menit, dia sudah selesai. Tapi dia duduk sebentar di kursi bambu dekat pohon itu, menikmati embun pagi. Matanya menerawang jauh, seolah mengingat masa kecil ketika dia memanjat pohon ini untuk memetik mangga paling ranum. Selasa giliran Mas Joko. Pria berkacamata ini tidak hanya menyiram, tapi juga memupuk tanah di sekeliling pohon dengan pupuk kandang yang dia beli dari tetangga. Dia bahkan membuat pagar bambu kecil agar ayam-ayam tetangga tidak menggaruk akar pohon. Tika yang kebetulan datang, tersenyum melihat kakaknya begitu serius merawat pohon. Mas Joko kelihatan enjau, goda Tika. Mas Joko tertawa kecil. Dulu waktu kecil kita sering main peta umpet di balik pohon ini. Ya, Tik. Kamu suka bersembunyi di balik batang pohon, padahal badanmu mungil, jadi susah ditemukan. Tika tersenyum kenangan. Sekarang kita tidak lagi bermain peta umpet. Yang ada peta umpat. Mereka berdua tertawa. Tapi di balik tawa itu ada rasa haru yang menggelitik hati. Hari Rabu, giliran Lia. Wanita yang paling banyak menyimpan beban ini datang dengan muka lesu. Dia menyiram pohon seperti yang dijadwalkan, tapi gerakannya lambat. Seperti orang yang sedang memikirkan banyak hal. Setelah selesai, dia tidak langsung pulang. Dia duduk di pangkal pohon, bersandar, dan menangis pelan. Bu Ratna yang melihat dari jendela dapur, keluar dan duduk di samping Lia. Beliau tidak bicara, hanya memegang tangan putrinya. Bu, Lia malu. Isak Lia. Lia sudah mengacaukan segalanya. Lia menyebarkan isu palsu. Lia membuat ibu dan bapak stres. Lia hampir memecah belah keluarga hanya karena Lia takut miskin. Bu Ratna mengelus rambut Lia. Kamu bukan orang jahat, Nak. Orang jahat tidak akan menangis seperti ini. Kamu hanya orang yang panik dan mengambil jalan yang salah. Ibu sudah memaafkan. Sekarang giliran kamu memaafkan dirimu sendiri. Lia menangis lebih keras. Tapi kali ini tangis lega. Hari Minggu, Andre dan Tika datang bersama-sama. Mereka tidak hanya menyiram, tapi juga membersihkan area sekitar pohon. Andre mencabuti rumput liar. Tika menyapu daun-daun kering. Mereka bekerja tanpa banyak bicara,
tapi ada kehangatan di antara mereka. Mas Andre, kata Tika tiba-tiba. Iya. Kenapa Mas Andre tidak pernah marah sebesar yang lain? Padahal Mas Andre juga punya hak atas warisan. Andre berhenti mencabuti rumput. Dia menatap Tika lama, lalu menjawab dengan suara rendah. Karena dulu, saat Andre masih kuliah, ibu pernah hampir tidak bisa bayar uang kuliah Andre. Bapak sakit. Mbak Dewi baru saja punya anak. Mas Joko sedang pindah kerja. Lia masih SMA. Saat itu, Tika masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Tapi Andre ingat, ibu menangis di dapur sambil memegang dompet kosong. Tika terdiam. Lalu Andre lihat Mbak Dewi datang malam itu. Dia menyerahkan amplop pada ibu tanpa bicara. Dari situ Andre tahu, keluarga ini tidak akan membiarkan salah satu dari kita jatuh. Jadi Andre tidak perlu rebutan warisan. Karena Andre yakin, selama kita masih peduli satu sama lain, tidak ada yang akan kelaparan. Tika memeluk Andre. Mas Andre baik sekali. Andre tersenyum tipis. Bukan baik, Tik. Tapi Andre hanya ingat dari mana Andre berasal. 1 bulan sudah berlalu sejak jadwal penyiraman pohon mangga dimulai. Pohon itu tidak serta-merta berubah menjadi lebih subur, tapi ada perubahan kecil. Daunnya mulai tumbuh lebih lebat, dan beberapa bunga mangga mulai bermunculan. Tanda-tanda bahwa musim buah akan segera tiba. Namun yang lebih berubah adalah hati kelima saudara itu. Mereka mulai kembali terbiasa berkumpul. Grup WhatsApp keluarga yang dulu sunyi, kini mulai ramai dengan kiriman foto pohon mangga yang sedang berbunga. Ada candaan kecil. Ada kabar tentang pekerjaan. Ada juga sesekali ucapan terima kasih ketika salah satu dari mereka repot dan digantikan jadwal menyiramnya oleh yang lain. Lia perlahan mulai membuka diri. Utangnya tidak serta-merta lunas, tapi Mbak Dewi dan Mas Joko membantu meringankan. Andre menyumbang tanpa diminta. Tika membantu mengurus anak Lia saat dia mencari pekerjaan sampingan. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, Bu Ratna mengambil sebuah papan tulis putih besar yang biasa digunakan untuk mengumumkan jadwal ronda malam. Beliau membersihkan papan itu dengan kain basah, lalu mengambil spidol warna hitam dan merah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bu Ratna mulai menulis. Tulisannya tidak terlalu rapi. Tangannya sudah tidak sekokoh dulu. Tapi setiap goresan spidol itu penuh dengan perasaan. Untuk anak-anak ibu yang paling ibu sayangi, tulis Bu Ratna di baris paling atas. Kemudian beliau melanjutkan. Ibu dan bapak tidak akan membawa harta ke liang lahat. Tidak ada mobil mewah di surga. Tidak ada rekening bank di akhirat. Yang akan kami bawa hanya doa kalian dan pengampunan dari kalian jika kami pernah bersalah. Bu Ratna berhenti sejenak. Air matanya menetes membasahi papan tulis. Beliau menyeka air mata dengan lengan baju, lalu melanjutkan. Kami tidak ingin meninggal dalam keadaan keluarga kami hancur karena angka-angka di atas kertas. Rumah ini boleh dijual. Tanah itu boleh dibagi. Tapi kasih sayang tidak bisa dipotong menjadi 5 bagian. Kasih sayang hanya bisa dilipat gandakan jika kalian mau berbagi. Ibu bangga kalian semua. Ibu bangga dengan Mbak Dewi yang tegar. Ibu bangga dengan Mas Joko yang bertanggung jawab. Ibu bangga dengan Lia yang berani mengaku salah. Ibu bangga dengan Andre yang baik hati tanpa banyak bicara. Ibu bangga dengan Tika yang lembut seperti namanya. Tapi ibu lebih bangga jika kalian bisa saling memaafkan. Harta itu titipan. Keluarga adalah amanah. Jangan rusak amanah karena rebutan titipan. Kalimat terakhir ditulis dengan spidol merah, huruf kapital semua. Ibu tidak pernah berhenti mendoakan kalian. Sehati-hatinya kalian mengurus dunia. Jangan lupa mengurus akhirat. Karena jujuran dan kasih sayang adalah warisan terbaik dari ibu dan bapak. Setelah selesai, Bu Ratna menyandarkan papan tulis itu di teras depan. Tepat di depan pintu masuk, sehingga siapapun yang datang akan membacanya. Mbak Dewi datang pertama kali pagi itu. Dia membaca surat dari ibunya dari awal sampai akhir. Dia berdiri diam selama beberapa menit, lalu duduk di kursi teras dan menangis sesenggukan. Mas Joko datang berikutnya. Dia membaca, mengusap matanya di balik kacamata, lalu duduk di samping Mbak Dewi tanpa bicara. Andre datang sambil membawa jajanan pasar. Dia membaca surat itu, meletakkan jajanannya di meja, lalu duduk di kursi kayu sambil menunduk. Lia datang paling lambat. Wajahnya masih pucat karena semalaman begadang mengurus anaknya yang demam. Tapi ketika dia membaca surat dari ibunya,
Dia jatuh berlutut tepat di depan papan tulis itu. Tangisnya pecah. Dia memeluk papan itu seolah memeluk ibunya. Tika muncul dari balik pintu. Dia sudah membaca surat itu sejak subuh karena dia tidur di rumah orang tua malam sebelumnya. Dia tidak menangis. Dia tersenyum tipis sambil memegang tangan ibunya yang sudah keriput. "Ibu hebat," bisik Tika. Bu Ratna hanya tersenyum sambil mengelus rambut Tika. "Ibu biasa saja. Ibu hanya ingin anak-anak ibu ingat bahwa uang bisa habis, tapi keluarga tidak bisa diganti." 3 bulan berlalu sejak surat terbuka Bu Ratna dipajang di teras. 3 bulan penuh perbaikan yang tidak instan. Ada hari-hari di mana Mbak Dewi masih kesal dengan sikap Mas Joko yang terlalu mengatur. Ada saat-saat di mana Lia masih merasa tidak percaya diri di antara saudara-saudaranya. Ada malam ketika Andre merasa lelah menjadi penengah tanpa dihargai. Ada pagi ketika Tika merasa semua usahanya sia-sia. Tapi mereka bertahan. Bukan karena pohon mangga itu. Bukan karena janji warisan. Tapi karena setiap kali mereka hampir menyerah, mereka membaca ulang surat ibu di teras itu. Setiap kali mereka ingin melontarkan kata-kata pedas, mereka menahan diri dan memilih diam. Setiap kali mereka ingin menyalahkan, mereka ingat betapa hancurnya keluarga mereka hampir 3 bulan lalu. Musim kemarau berganti musim hujan. Daun-daun pohon mangga di belakang rumah berguguran, lalu tumbuh baru. Bunga-bunga kecil bermunculan di ujung ranting, lalu berguguran, dan menyisakan calon-calon buah hijau kecil yang menggemaskan. Kelima saudara itu masih setia menjalankan jadwal masing-masing. Bahkan ketika hujan turun deras, mereka tetap datang untuk memastikan pohon itu tidak rusak. Mereka bergantian memagari pohon dengan anyaman bambu, agar angin kencang tidak merobohkan dahan-dahan yang mulai berat oleh buah. Tika yang paling sering melaporkan perkembangan pohon di grup keluarga. "Hari ini buah mangganya sebesar kelereng, teman-teman. Minggu lalu sebesar bola pingpong, sekarang sudah sebesar bola tenis. Warnanya mulai kuning di bagian ujung. Sebentar lagi panen raya." Mbak Dewi, Mas Joko, Lia, dan Andre seperti anak kecil lagi. Mereka ikut bersemangat. Bahkan mereka membuat hitungan mundur di grup. Tiap malam, salah satu dari mereka akan mengirim emoji mangga sebagai tanda bahwa mereka tidak sabar. Pak Herman dan Bu Ratna hanya tersenyum melihat dari kejauhan. Tidak banyak komentar. Biarlah anak-anak mereka belajar dengan cara mereka sendiri. Hari panen tiba. Matahari pagi bersinar cerah. Embun masih menempel di rumput. Rumah joglo sudah ramai sejak subuh. Tika membawa keranjang anyaman. Andre membawa galah bambu untuk memetik buah di ranting tinggi. Mas Joko membawa tangga. Mbak Dewi membawa kain untuk mengalas buah yang jatuh. Lia membawa pisau kecil untuk memotong tangkai buah. Pak Herman dan Bu Ratna duduk di kursi goyang di teras belakang sambil menikmati teh hangat. "Ayo kita panen bersama," teriak Tika bersemangat. Mereka bekerja sama. Andre memanjat pohon dengan hati-hati. Mas Joko memegang tangga. Tika menangkap mangga yang dilempar Andre. Mbak Dewi mengatur buah-buah itu di keranjang sesuai ukuran. Lia membersihkan getah yang menempel. Selama proses panen, tidak ada satupun dari mereka yang bertengkar. Tidak ada yang merasa paling berhak atas buah terbesar. Tidak ada yang iri ketika Andre mendapat mangga paling ranum. Mereka malah saling memberikan mangga terbaik kepada yang lain. "Mbak Dewi, ini mangga paling besar untuk Mbak," kata Lia sambil menyodorkan buah kuning kehijauan. "Terima kasih, Lia. Tapi kasih ke ibu saja. Ibu suka mangga manis." "Ibu sudah punya, Mbak. Ini untuk Mbak Dewi." "Kalau begitu bagi 2 saja. Kita makan bersama." Pak Herman berdiri dari kursi goyangnya. Beliau berjalan mendekati pohon mangga yang sudah hampir habis dipanen. Beliau memetik 1 buah mangga yang tersisa di ranting paling rendah, lalu memotongnya kecil-kecil. "Anak-anak Bapak," kata Pak Herman dengan suara bergetar. 3 bulan lalu, Bapak tidak yakin pohon ini bisa berbuah lebat. Bukan karena tanahnya tidak subur, tapi karena Bapak takut kalian tidak bisa bekerja sama. Semua dia mendengar. Tapi hari ini Bapak lihat sendiri. Kalian bisa. Kalian hebat. Kalian lebih kuat dari yang Bapak kira. Pak Herman membagikan potongan mangga itu ke kelima anaknya. Mangga itu manis, segar, dan sedikit masam di bagian kulitnya. Seperti kehidupan keluarga mereka, manis karena kebersamaan, masam karena pernah salah, tapi tetap layak disyukuri. Warisan? Bapak tidak tahu kapan Bapak akan memberikannya.
kata Pak Herman sambil tersenyum. Tapi Bapak punya satu permintaan. Apa, Pak? Tanya Mbak Dewi. Jadikan pohon ini pusaka keluarga. Tanam bibitnya di rumah kalian masing-masing. Sehingga meskipun nanti Bapak dan Ibu sudah tiada, kalian masih memiliki satu kesamaan. Pohon yang tumbuh dari akar yang sama. 5 saudara itu mengangguk. Mereka tidak menangis seperti dulu. Kali ini mereka tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang damai. 2 tahun kemudian, rumah joglo itu masih berdiri kokoh. Cat dindingnya sudah mulai mengelupas di beberapa tempat, tapi suasana di dalamnya tetap hangat. Setiap minggu, tradisi berkumpul tetap berjalan. Yang berbeda sekarang, tidak ada lagi pembicaraan tentang warisan. Tidak ada lagi saling curiga. Dalam setiap pertemuan, yang mereka bicarakan hanyalah kabar suka dan duka, kelucuan keponakan, serta perkembangan pohon mangga di halaman masing-masing. Karena pada akhirnya, setiap saudara menuruti pesan Pak Herman. Mereka menanam bibit pohon mangga di rumah masing-masing. Bibit itu berasal dari pohon induk di belakang rumah Joglo. Mbak Dewi menanamnya di halaman depan rumahnya yang sempit. Mas Joko menanam di samping rumah, tepat di dekat jendela kamar tidurnya. Lia menanam di pot besar karena halaman rumahnya hanya sedikit. Andre menanam di kebun kecil belakang rumah kontrakannya. Tika menanam di halaman kos-kosannya, meskipun dia harus pindah pot setiap kali berganti tempat tinggal. Mereka sering berkirim foto pohon-pohon itu di grup keluarga. Ada yang tumbuh subur, ada yang agak lambat, ada yang sempat layu karena kekurangan air. Tapi mereka selalu saling memberi semangat. Pohon Mbak Dewi sudah setinggi pinggang. Pohon Mas Joko sudah berbuah padahal baru 2 tahun. Hebat. Pohon Lia kok kecil-kecil terus? Sayang banget. Santai, Lia. Akarnya perlu waktu untuk kuat. Nanti juga besar. Pak Herman dan Bu Ratna menyaksikan semua itu dari rumah Joglo. Tubuh mereka memang semakin renta. Pak Herman sudah jarang berjalan jauh karena lututnya mulai bermasalah. Bu Ratna lebih banyak duduk di kursi goyang sambil merajut. Tapi hati mereka tenang. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang perpecahan. Suatu malam, ketika semua anak sudah pulang ke rumah masing-masing, Tika yang kebetulan menginap mendengar bisikan pelan dari kamar orang tuanya. Pak, bagaimana kalau kita bagi warisan sekarang? Suara Bu Ratna lirih. Belum, Bu, jawab Pak Herman dengan suara berat. Bapak ingin mereka terus merawat pohon-pohon itu. Bapak ingin mereka terus ingat bahwa keluarga tidak bisa diukur dengan harta. Tapi kesehatan kita sudah tidak seperti dulu, Pak. Justru karena itu, Bu, Bapak tidak ingin mereka menerima warisan dalam keadaan masih bertengkar. Biar Bapak lihat setahun lagi. Kalau mereka masih rukun, Bapak akan panggil notaris dan bagikan semuanya dengan adil. Tika tidak ikut campur. Dia hanya tersenyum dalam gelap. Keesokan paginya, Tika mengirim pesan ke grup keluarga. Bukan tentang warisan. Bukan tentang pembagian harta. Tetapi sebuah pesan pendek yang membuat semua saudaranya menangis haru. Ibu dan Bapak sehat. Mereka bahagia melihat kita rukun. Apapun yang akan terjadi nanti, ingatlah satu hal. Kita ini 5 jari di satu tangan. Ibu dan Bapak adalah tulang yang menyatukan kita. Jangan biarkan tulang itu patah karena jari-jari saling mendorong. Mbak Dewi membalas. Setuju. Terima kasih, Tik. Mbak sayang kalian semua. Mas Joko membalas. Amin. Mas juga sayang. Lia membalas dengan hati. Lia sayang ibu, bapak, dan semua saudara. Andre membalas paling singkat. Andre juga. Pak Herman yang kebetulan melihat ponsel Tika, tersenyum. Beliau menulis satu balasan singkat. Bapak dan Ibu bangga. Warisan terbaik bagi Bapak bukan tanah atau rumah. Tapi melihat kalian rukun seperti ini. Bapak dan Ibu tidak perlu kaya. Karena kalian adalah kekayaan kami. Bu Ratna menambahkan. Ibu cuma pesan. Jaga pohon mangga kalian. Setiap kali kalian melihat pohon itu, ingatlah bahwa akarnya sama. Dan akar itu bernama cinta. Matahari pagi menyinari rumah Joglo. Di belakang rumah, pohon mangga tua itu berdiri dengan batang yang semakin besar. Daunnya rindang. Akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Di bawah pohon itu, 5 jari tidak pernah lagi bertengkar soal siapa yang paling kuat. Mereka hanya bergandengan, menggenggam satu tulang yang menyatukan mereka. Pelajaran dari cerita ini. Warisan terbesar bukanlah yang tertulis di atas kertas,
melainkan yang tertanam di dalam hati. Keluarga yang utuh tidak dibangun oleh harta yang banyak, tetapi oleh pengampunan yang tulus dan kehadiran yang tidak pernah lelah mendengar. Jangan tunggu orang tua tiada untuk belajar pulang. Pulanglah sebelum pintu terakhir tertutup. Karena ketika semua harta habis, yang tersisa hanyalah orang-orang yang mau memelukmu tanpa bertanya berapa banyak yang kau punya.